Ke topik pilihan pemirsa, di mana Morgan Stanley Capital International MSCI telah mengumumkan hasil tinjauan berkala atau indeks review untuk edisi Agustus 2025. Pada MSCI Global Standard Index ada 2 emiten masuk dan 1 emiten keluar, dan pada MSCI Small Cap Index ada 6 emiten masuk dan 2 emiten keluar. Pengumuman tersebut dirilis tanggal 7 Agustus 2025. Semua perubahan akan dilakukan pada penutupan 26 Agustus 2025 dan berlaku efektif 27 Agustus 2025. Hasil tinjauan pada MSCI Global Standard Index masuk saham Prayogo Pangestu yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk dan Grup Sinarmas yaitu PT Dian Swasta Tika Sentosa Tbk. Sementara saham yang dikeluarkan dari indeks global ini yaitu PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, namun saham ADRO turun tahta masuk ke MSCI Small Cap Index bersama 5 emiten lainnya. Pada jajaran MSCI Small Cap Indexes, selain ADRO, ada PT ADRO Andalan Indonesia Tbk, PT Emensilen Tbk, PT Petrosi Tbk, PT Raharja Energi Cepu Tbk, dan PT Triputra Agro Persada Tbk. Sementara yang keluar dari small caps ada PT Merdeka Battery Minerals dan PT Panin Financial Tbk. Di tengah sentimen ini, pergerakan saham yang masuk dan keluar dari MSCI Global Standard Indexes List di penutupan sesi 1 Jumat 8 Agustus 2025 bergerak variasi. Saham cuan dan DSSA yang tercatat masuk MSCI Global Standard Indexes List menguat signifikan. Cuan ditutup menguat 10,27% di Rp1.620 per saham. DSSA melesat 19,96% di Rp78.575 per saham. Sementara saham yang dikeluarkan dari indeks ini namun turun ke jajaran MSCI Small Cap Indexes, ADRO menguat 2,46% di Rp7.300 per saham. Pada jajaran MSCI Small Cap Indexes, selain ADRO, KPIG ditutup menguat 0,97% di Rp208 per saham. Saham Ratu menguat 4,35% di level Rp7.200 per saham, dan saham TAPG menguat 2,07% di Rp1.480 per saham, sementara saham AADI menguat 2,46% di level Rp7.300 per saham. Selain itu, saham PTRO melesat 9,59% di Rp3.770 per saham. Dan yang keluar dari small caps, MBMA ditutup melemah dalam 6,9% di Rp432 per saham, dan PNLF melemah 0,79% di Rp252 per saham. Sebagai catatan, indeks MSCI ini menjadi perhatian investor asing untuk investasi di negara-negara tertentu, baik negara maju dan berkembang termasuk Indonesia. Tak hanya dana pasif, bahkan manajer investasi aktif sekalipun turut menjadikan MSCI sebagai referensi. Rebalancing menjadi momen krusial untuk mengevaluasi strategi alokasi aset, terutama bagi dana kelolaan besar. Berbagai sumber IDX Channel. Beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT United Tractor Tbk atau UNTR memastikan akan tetap membagikan dividen meskipun kinerja perseroan mengalami tekanan di semester pertama di 2025. Sementara waktu dan besaran dividen belum bisa disampaikan karena akan diajukan terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dan juga OJK. Dikutip dari keterangan perseroan yang dirangkum dari berbagai sumber, Corporate Secretary PT United Tractors Tbk Saraka Lubis menuturkan, meskipun kinerja mengalami tekanan pada tahun ini, perseroan masih tetap membukukan laba sehingga tetap dapat membagikan dividen kepada pemegang saham. Untuk mengenai waktu dan besaran dividen, perseroan belum bisa menyampaikan karena rencana ini harus disampaikan terlebih dahulu ke Bursa Efek Indonesia dan OJK. Adapun melansir laman resmi perseroan, United Tractor tercatat tidak pernah absen membagikan dividen interim sejak tahun 2006. Nilai dividen interim terbesar yang dibagikan adalah sebesar Rp818 per saham di 22 Oktober 2022. Saat itu, perseroan membagikan dividen final sebesar Rp6.185 per saham. Total dividen yang dibagikan mencapai Rp7.003 per saham dengan rasio pembayaran dividen sebesar 121% dari laba bersih yang juga merupakan rasio dividen terbesar perseroan. Diketahui per semester 1 2025 adapun laba bersih perseroan turun 15% year on year menjadi Rp8,1 triliun.
Sementara pendapatan bersih sebesar 68,5 triliun rupiah, naik 6% year on year dibandingkan periode yang sama tahun lalu di 64,5 triliun rupiah. Pendapatan sebesar 26,1 triliun rupiah berasal dari segmen kontraktor penambangan, turun 7% dari semester 1 2024. 20,9 triliun dari segmen mesin konstruksi naik 34% year on year. 13,4 triliun rupiah dari segmen pertambangan batubara termal dan metalurgi turun 14% year on year. Sisanya 7 triliun rupiah dari segmen pertambangan emas dan mineral lainnya naik 60% year on year. Berbagai sumber IDX Channel. Dan secara teknikal di sepanjang perdagangan hari ini saham UNTR sempat melemah kemudian berbalik menguat, namun jelang penutupan penguatan lebih ke arah terbatas pemirsa. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham UNTR di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dibuka flat pada pagi tadi di level 24.100 sama dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya. Beberapa menit pasca pembukaan saham UNTR langsung bergerak di zona merah tertekan hingga ke 23.900. Ketika menyentuh level ini, UNTR bangkit ke zona hijau ke 24.175 bahkan di 10.45 saham UNTR menguat hingga ke 24.350 intraday tertinggi hari ini. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, penguatan lebih ke arah terbatas di 24.250, pembukaan sesi kedua makin terbatas penguatan ke 24.200. Saat ini saham UNTR menguat di 0,52% di 24.225. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham UNTR di beberapa bulan terakhir. Di perdagangan Januari, tepatnya di pertengahan Januari, saham UNTR masih diperdagangkan di level atas di 26.425. Februari, Maret, dan April ini mengalami tekanan yang cukup dalam. Di April, tekanan terhadap UNTR di 20.100 seiring trading halt yang terjadi pada waktu itu. Kemudian Mei, Juni mencoba untuk bangkit dan Juli kembali mengalami tekanan pemirsa di 21.475. Namun di perdagangan Juli hingga Agustus UNTR mencoba untuk bangkit dan sudah kembali ke level 24 ribuan, 24.200 pembukaan sesi kedua dan saat ini 24.225. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada pemirsa, kita akan coba lihat dari posisi indikator price to earning ratio-nya ada di kisaran 5.56 kali, PSR-nya di 0.66 kali, PBV-nya masih di bawah 1 kali tepatnya di 0.94 kali. Sementara PCFR-nya ke grafis selanjutnya 3.98 kali. Ya, dari sisi valuasi saya sampaikan ada PER-nya di 5.56 kali, nggak ada grafis. PSR di 0.66 kali, PBV-nya di 0.94 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana penguatan indeks harga saham gabungan terbatas jelang libur akhir pekan. Kami akan segera kembali sesaat lagi.